pendarahan otak dan dokter memvonis bahwa dia stroke ringan. Itu serasa wah keluarga saya hancur nih. Shalom, perkenalkan nama saya Bang Indro, tapi ini istri saya Kristiani. Pada kesempatan ini saya mau menceritakan kebaikan Tuhan terhadap kesehatan istri saya. Pada awal tahun 2021 sehabis kerja, tiba-tiba Tuhan mengizinkan untuk istri saya itu mandi. Sebelum mandi itu istri saya jatuh di kamar mandi dan sempat teriak apa gitu, tapi dalam keadaan saya pergi dia sudah tidak sadar. Waktu itu kita galau, kita takut ya, tapi saya terus berdoa, saya sebut dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus saya buka sarot, saya pegang kepala istri saya doakan, saya doa sama terus lama-lama dia juga sudah agak siuman tapi belum sadar sepertinya. Terus saya memanggil ibu saya bawa ke kamar, itu doa terus sampai dibawa di rumah sakit aja. Aku dibawa di rumah sakit, istri saya itu sudah tidak sadar, si ronsen itu tidak sadar, katanya ada pendarahan otak dan dokter memvonis bahwa dia stroke ringan. Tapi kita tidak mau menyerah, kita terus berdoa. Saya urapi, saya doa tiap hari, tiap malam. Saya doakan, saya urapi, terus selama 7 hari. Selama 1 hari dia ICU itu, dia belum sadar apa. Sampai dipindah ke sal pun, istri saya tidak ada sadar-sadarnya. Kita juga takut, kita juga dalam hati, ya Tuhan, ini cobaan apa lagi? Tapi saya tetap yakin, saya berdoa bahwa Tuhan yang akan membuat mujizat kesembuhan. Mungkin istri saya mau cerita. Walaupun saya merasakan sakit ya, sampai saat ini pun saya juga masih kontrol di rumah sakit itu untuk menekan tensi hipertensinya supaya tidak naik. Saya harus rutin minum obat setiap hari. Dalam waktu 7 hari itu saya juga takut sebenarnya. Terus doa, saya urapi dalam nama Tuhan Yesus. Saya di HP itu ada, saya putar lagu-lagu pujian terus siang malam, pokok sampai dia sadar, sampai dia siuman. Ya walaupun saat itu ya keluarga kami terpecah-pecah, anak yang pertama kerja, anak kedua saya titipkan di kakak saya, anak ketiga saya titipkan di mbah saya. Itu serasa wah keluarga saya hancur nih, udah hancur. Setelah istri saya sakit, tapi puji Tuhannya dalam waktu berapa hari itu istri saya mulai sadar, walaupun masih belum ingat sepenuhnya ya, tapi saya tetap yakin, saya berdoa terus sampai istri saya itu divonis dokter. Itu saya juga takut, tapi saya punya keyakinan bahwa istri saya itu tidak apa-apa, tidak terjadi masalah apa-apa. Sampai tangan-tangannya harus gerak-gerakan, kakinya, bahkan sampai ngangkat kepala dia masih pusing. Tapi puji Tuhan, walaupun semua itu terjadi, saya tetap bersyukur. Mungkin ini dari Tuhan agar kita lebih hati-hati, kita lebih mementingkan kesehatan. Setelah 7 hari, walaupun masih belum full sembuh, istri saya diizinkan keluar. Tapi sampai saat ini kami harus tetap rajin kontrol tiap bulan itu dan harus selalu mengonsumsi obat. Itu pun 2 dokter, yang satu dokter saraf, yang satu dokter jantung. Tapi puji Tuhan, saya berdoa terus, istri saya juga berdoa, sampai dokter saraf itu menganjurkan ronsen yang kedua, MRI biar semuanya terlihat jelas, semuanya terlihat total. Kita juga berdoa dalam pengambilan hasil itu, kita juga berdoa, kita terus meminta pada Tuhan sampai hasilnya keluar. Terus kita bawa ke dokter saraf. Setelah diperiksa dokter saraf, puji Tuhan, semuanya sudah, pendanaan di otaknya itu sudah hilang,
tapi harus terus tetap kontrol, terus harus minum obat. Tapi juga selama itu kita juga berdoa, Tuhan, kapan istri saya itu berhenti mengonsumsi obat saraf. Kita juga bertanya, kita berdoa sampai waktu KKR itu. Waktu KKR itu kan hari Kamis kalau tidak salah KKR, dan hari Jumatnya itu harus kontrol. Di dalam KKR itu saya juga berdoa, saya bahasa roh, saya tumpang tangan kepala istri saya, bahkan saya minta pendoa untuk tumpang tangan kepala istri saya, dan puji Tuhan waktu kontrol Jumat itu semuanya sudah clear dan obat saraf itu sudah bisa dihentikan. Padahal rencana dokter itu waktu saya tanya, dokter ini berhentinya kapan? Ini tidak boleh berhenti sampai seumur hidup. Tapi waktu kita KKR, kita imani bahwa kontrol itu kontrol yang terakhir. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab doa kami, Tuhan nyatakan mujizatnya, sampai dokter mengatakan bahwa udah ini kontrol berhenti dan obat bisa dihentikan. Puji Tuhan, itu mujizat yang kami terima. Dan walaupun saat ini istri saya juga masih kontrol, tapi puji Tuhan kondisinya jauh lebih sehat, jauh lebih pulih, kesehatannya diberkati. Terima kasih, tetap andalkan Tuhan apapun yang terjadi, apapun kesehatan yang terjadi, penyakit yang menimpa, tetap andalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada mujizat dan ada pertolongan, dan selalu ada harapan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya kesaksian ini memberkati saudara-saudara semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.